Perkenalkan, nama saya Dini Nuraini Awalia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Kiai Haji Ruhiyah Cipasung. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh dosen Bapak Heru Nugraha MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peserta didik dan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah seseorang yang masih muda dan memiliki potensi yang dasar dan perlu ditingkatkan lagi lebih mendalam. Dalam peserta didik, dalam perspektif agama Islam, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada muta'alim, mutarabi, dan muta'adim. Yang selanjutnya ada aspek-aspek peserta didik. Dalam perspektif pendidikan Islam, aspek peserta didik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada potensi peserta didik yang perlu diaktualisasikan, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu hidayah wujdaniyah, hidayah hisyah, hidayah akliyah, hidayah diniyah, dan yang terakhir itu ada hidayah taufik. Dan yang kedua yaitu dalam aspek peserta pendidik Islam, yaitu kebutuhan peserta didik meliputi kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan sebagainya. Dan selain itu juga terdapat kebutuhan emosional terhadap jiwa peserta didik. Yang selanjutnya ada pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik adalah seseorang yang bertanggung jawab membimbing siswa. Dalam konteks Islam, pendidik dikenal dengan 5 istilah utama yang mempunyai tugas atau tujuan atau peran masing-masing. Yang pertama yaitu ada ustadz, yang kedua muta'alim, yang ketiga murabbi, yang keempat mursyid, dan yang kelima mudaris. Yang selanjutnya ada syarat pendidik yang ideal dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama, pendidik itu harus muslim atau muslimah. Yang kedua, memiliki akhlak mulia. Yang ketiga, sehat secara fisik dan mental. Dan yang keempat yaitu mampu untuk berperan dalam penguasaan materi dan metode pembelajaran. Yang selanjutnya ada tujuan pendidik dalam pendidikan Islam. Sebagai pendidik, guru harus mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama itu sebagai pengajar atau instruksional. Jadi guru itu harus merancang, melaksanakan, dan menilai program pengajaran. Yang kedua, sebagai pendidik yaitu edukator. Jadi pendidik itu harus bisa membimbing siswa menuju kedewasaan dengan karakter yang islami sesuai dengan pendidikan agama Islam. Nah, yang terakhir yaitu sebagai pemimpin atau manajerial. Jadi, pendidik itu harus bisa memimpin dan mengarahkan siswa, lingkungan sekolah, dan komunitas sekitar untuk mencapai tujuan pendidikan yang terorganisir. Dan yang terakhir, pendidik juga harus mempunyai sikap profesional. Dan yang terakhir ada hak dan kewajiban pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu hak pendidik. Jadi sebagai suatu profesi, pendidik juga harus berhak mendapatkan penghargaan atas kontribusinya, seperti gaji atau kompensasi sesuai dengan kesepakatan dan kesejahteraan, seperti gaji atau kompensasi sesuai kesepakatan kerja. Jadi kesejahteraan ini sangat penting untuk mendukung pendidik dalam kinerja mereka dalam mengajar dan mendidik peserta didik agar lebih profesional lagi. Dan yang terakhir yaitu kewajiban pendidik. Jadi seorang pendidik itu harus mempunyai kewajiban mengajar dengan niat karena Allah, mempunyai rasa kasih sayang tulus kepada siswa, terus menyampaikan teguran yang halus dan tidak merendahkan martabat seorang siswa, terus menyesuaikan penyampaian pelajaran dengan kemampuan siswa. Jadi kesimpulannya,
Dalam perspektif pendidikan Islam, peserta didik dan pendidik memiliki peran sangat penting dalam proses pembelajaran. Peserta didik diharapkan menjadi individu yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, sedangkan pendidik diharapkan menjadi teladan dan fasilitator yang membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Dengan memahami konsep pendidikan Islam, kita juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Akhir kata dari saya, semoga kita dapat terus belajar dan berkembang bersama. Dan semoga video ini dapat menjadi salah satu sumber inspirasi bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.